Halo, perkenalkan nama saya Dede Jubaida dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi PGMI semester 4. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS saya, matkul Psikologi Perkembangan Anak. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, khususnya peran keluarga, sekolah, dan lingkungan. Perkembangan anak adalah proses perubahan dari sejak dalam kandungan hingga dewasa, yang meliputi perkembangan fisik, kecerdasan, bahasa, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan ini berpengaruh oleh banyak faktor yang saling berhubungan. Teman-teman tahu nggak sih ada faktor-faktor apa saja yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak? Ada berapa? Teman-teman tahu tidak? Ada berapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak itu? Perlu teman-teman ketahui, yaitu ada 7 pengaruh perkembangan anak. Yang pertama ada faktor genetik, faktor gizi dan kesehatan, faktor lingkungan keluarga, faktor pendidikan dan stimulasi, faktor sosial ekonomi, lalu ada faktor sosial dan budaya, yang terakhir ada faktor psikologis dan emosional. Nah, yang pertama yaitu ada faktor genetik. Nah, faktor genetik adalah faktor bawaan dari orang tua, misalnya tinggi badan, warna mata, lalu ada bakat dan kecerdasan. Tetapi genetik tidak cukup, anak membutuhkan lingkungan yang baik agar potensinya berkembang. Contohnya, anak memiliki bakat menggambar dari orang tuanya. Jika sering dilatih, maka bakat anak akan semakin berkembang. Lalu yang selanjutnya ada faktor gizi dan kesehatan. Nah, faktor gizi dan kesehatan sangat penting karena membantu pertumbuhan otak dan tubuh anak. Anak yang makan bergizi dan sehat biasanya lebih aktif dan mudah belajar. Contohnya, anak yang sarapan sebelum berangkat sekolah, belajarnya akan lebih fokus dibanding anak yang belum sarapan sebelum sekolah. Lalu di sini ada faktor lingkungan keluarga. Nah, teman-teman tahu nggak sih, faktor lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Keluarga adalah tempat pertama anak belajar dari orang tuanya. Cara orang tua mendidik, memberikan kasih sayang, dan berkomunikasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Contohnya, orang tua yang mendampingi anak belajar membuat anak lebih percaya diri dan lebih semangat belajarnya dibanding anak yang tidak didampingi orang tuanya ketika belajar di rumah. Yang selanjutnya ada faktor pendidikan dan stimulasi. Sekolah dan stimulasi sejak dini membantu meningkatkan kemampuan berpikir, bahasa, dan kreativitas anak. Contohnya, membaca buku bersama anak meningkatkan kemampuan bahasa. Nah, yang selanjutnya ada faktor sosial dan ekonomi. Nah, kenapa sih faktor sosial dan ekonomi itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak? Nah, teman-teman tahu tidak sih, karena keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kesempatan anak memperoleh pendidikan, makanan bergizi, dan kelayakan kesehatan. Nah, yang selanjutnya ada faktor lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan masyarakat juga sangat mempengaruhi perilaku anak. Teman yang baik akan memberi pengaruh positif. Nah, kenapa sih anak-anak itu sangat berpengaruh terhadap lingkungannya? Karena anak-anak yang lingkungannya positif itu akan sangat berpengaruh terhadap dirinya sendiri, karena
Anak itu kan sifatnya itu kan meniru. Terusnya kalau misalkan anak-anaknya berada di dalam lingkungan yang positif, dia akan ikut ke dalam hal-hal yang positif juga. Yang selanjutnya ada faktor psikologis dan emosional. Nah, anak yang hidup dalam lingkungan yang tenang dan penuh kasih sayang akan lebih mudah mengendalikan emosi dan percaya diri. Nah, lalu di sini ada pengaruh keluarga terhadap perkembangan anak. Nah, kenapa sih keluarga itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak? Teman-teman tahu nggak sih? Karena pengaruh keluarga terhadap perkembangan anak itu sangat penting. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak di keluarganya. Anak belajar berbicara, bersikap, dan mengenal nilai-nilai kehidupan. Nah, pengaruh keluarga terhadap anak itu ada beberapa poin. Yang pertama ada membentuk karakter, mengembangkan rasa percaya diri, mengajarkan sopan santun, membantu perkembangan emosi. Contoh, jika orang tua membiasakan mengucapkan tolong dan terima kasih, anak akan meniru kebiasaan tersebut. Nah, jadi kenapa peran keluarga itu sangat penting? Karena kan sebelum ke sekolah, anak itu belajar di lingkungan keluarganya dulu sebelum di lingkungan sekolah. Nah, yang selanjutnya ada pengaruh sekolah terhadap perkembangan anak. Nah, sekolah bukan hanya tempat belajar pelajaran, tetapi juga tempat anak belajar bersosialisasi. Nah, yang tadinya di rumahnya tidak mau bergabung dengan teman-temannya, tidak mau main, lalu tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Ketika dia sudah bersekolah, dia mau bersosialisasi dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Makanya sekolah itu sangat penting bagi perkembangan anak, kemampuan berpikir, mengajarkan kerjasama, melatih disiplin, membantu karakter. Contoh, saat kerja kelompok, anak belajar bekerja sama dan menghargai pendapat temannya. Lalu yang selanjutnya ada pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak. Nah, lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Nah, ada dampak positif dan negatifnya juga lah teman-teman. Apa sih dampak negatifnya? Nah, yang pertama ada dampak positif. Apa sih dampak positifnya? Anak lebih mudah bersosialisasi, karakternya lebih baik, lebih percaya diri, kreativitasnya meningkat karena dia ketika di sekolah mempunyai pengalaman baru, lalu wawasannya lebih luas dan lebih mandiri. Nah, kalau misalkan dampak negatifnya apa saja sih? Nah, dampak negatifnya yaitu mudah meniru perilaku yang buruk, sulit mengendalikan emosi, kurang disiplin, lalu prestasi belajarnya menurun. Nah, contohnya apa sih? Teman-teman tahu gak sih contohnya itu apa? Jika anak berteman dengan teman yang rajin belajar, ia biasanya ikut semangat belajar juga. Dan sebaliknya, jika berteman dengan anak yang sering membolos sekolah, ia bisa ikut terpengaruh hal-hal buruk tersebut juga. Lalu yang selanjutnya ada upaya mengoptimalkan perkembangan anak. Apa perkembangan anak? Agar perkembangan anak optimal, diperlukan kerjasama antar keluarga, sekolah,
dan lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan yang pertama ada memberikan pola asuh yang baik, memberikan pendidikan yang berkualitas, memberikan stimulasi sejak dini, menyediakan makanan bergizi, menciptakan lingkungan yang aman, mengawasi penggunaan gadget. Nah, anak-anak itu jangan terlalu sering dikasih gadget di rumahnya karena akan sangat berpengaruh terhadap masa perkembangan anak. Jadi ketika anak lebih sering memegang gadget, dia akan sangat malas untuk belajar ketika di rumah, dan ketika di sekolah pun dia akan fokusnya itu akan berkurang berbeda dengan anak yang ketika di rumahnya itu tidak memegang gadget. Nah, seperti itu. Membiasakan anak berinteraksi dengan orang lain. Nah, ketika di rumah anak-anak itu jangan terlalu dikekang di rumahnya saja. Nah, boleh di rumah boleh bermain. Nah, tapi ketika bermain di situ juga kita harus kasih waktunya belajar, waktunya bermain. Nah, tidak boleh dibebaskan juga. Nah, seperti itu. Nah, kesimpulannya, perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor bawaan dan faktor lingkungan. Tiga lingkungan yang paling berperan adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jika ketiganya bekerja sama memberikan dukungan yang baik, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.